Majelis Jemaat GPB Kasih Setia Ciledug menyambut dengan sukacita Bapak, Ibu, Saudara-saudara, serta anak-anak dalam ibadah minggu hari ini yang dilaksanakan di rumah-rumah. Kiranya kesetiaan beribadah kita merupakan ungkapan syukur yang nyata yang membawa berkat bagi kita dan sesama. Hari ini kita memasuki hari Pentakosta. Ibadah ini dilayani oleh Pendeta James Eri Manhampi sebagai pelayan firman beserta segenap presbiter dan pelayan yang bertugas. 10 hari setelah Yesus naik ke surga, maka Roh Kudus yang Ia janjikan pun turun. Roh Kudus ini berfungsi sebagai penolong sekaligus pembimbing agar setiap orang yang beriman kepadanya dapat tetap hidup seturut kehendak Tuhan. Kita sebagai manusia yang lemah dan terbatas sekiranya harus selalu memohon tuntunan Roh Kudus dalam setiap aspek kehidupan kita, baik itu pekerjaan, pendidikan, kehidupan rumah tangga, maupun apa saja. Tema renungan kita di hari Minggu ini adalah dipulihkan oleh Roh Kudus. Kiranya melalui perenungan saat ini, kita semakin disadarkan akan pentingnya peranan Roh Kudus di dalam kehidupan yang sudah Tuhan anugerahkan bagi setiap kita. Jemaat, marilah kita berdiri. Kita memuji Allah Maha Mulia yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita dengan menaikkan nada syukur bagi kemuliaan nama-Nya. Baiklah jemaat Tuhan, mari kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 17 yang menjadi nats pembimbing kita pada hari ini. Jemaat, terimalah salam, kasih, karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita berdoa kepada Allah. Maha besar Engkau ya Allah, Bapa Tuhan dan penebus kami. Sungguh kami mengucap syukur dan bersukacita atas keselamatan yang Engkau anugerahkan. Kebangkitan Yesus merupakan pertanda
bahwa apa yang kami imani selama ini adalah sesuatu yang nyata dan patut kami syukuri. Engkau sangat mengasihi kami, umat ciptaan-Mu, sekalipun seringkali kami tidak mengasihi-Mu yang terbukti dari ketidaksetiaan kami. Tidak hanya itu, perbuatan-perbuatan tercela yang tidak terhitung berapa kali sudah kami lakukan. Saat ini kami mengaku bersalah dan memohon ampunan-Mu bagi kami. Serta anugerahkanlah hikmat-Mu agar kami pun dapat hidup sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Demi Kristus yang telah mati dan bangkit, Allah pemberi kehidupan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah jemaat Tuhan, mari kita masuk di dalam pemberitaan firman. Kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, ketika pada hari ini, di hari Pentakosta, kami bisa berkumpul di dalam keluarga, lepas keluarga, di tengah-tengah jemaat-Mu, GPIB Kasih Setia Ciledug. Tuhan, sebentar kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Biarlah kiranya kuasa Roh-Mu yang kudus menguasai kami, sehingga melalui sapaan firman-Mu, kembali kami masing-masing diberikan kekuatan, diberikan kemampuan, diberikan penghiburan, bahkan diberikan sukacita. Untuk kami mampu tegar menghadapi situasi, suasana saat sekarang ini, di mana epidemi daripada COVID-19 itu begitu menduniawi. Oleh karena itu ya Tuhan, kuatkan kami, pimpin tuntun kami. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa Sorgawi, karena kami anak-anak-Mu sedia mendengar. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri menyambut pembacaan firman Tuhan. Haleluya. Inilah Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 29 yang menyatakan, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat silakan duduk.
Selamat pagi, siang, atau malam, ibu, bapak, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi. Apa kabar? Pasti kita bilang bersyukur. Kenapa bersyukur? Jadi hari ini kita masuk pada hari, dikatakan hari Pentakosta. Pentakosta berasal itu dari 50 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus dari kematiannya. Hari ke-40 naik ke surga, ditambah 10 hari lagi, kemudian menjadi hari yang ke-50, maka Tuhan mengaruniakan, menurunkan, mencurahkan Roh Kudus. Berbicara tentang Roh Kudus, maka kita selamanya, ada yang bilang, atau kita katakanlah pemahaman dari yang lain-lain mau bilang, ya orang Kristen itu punya Tuhan 3. Sudah ada Allah Bapa, Anak, yang ketiga ada Roh Kudus. Nah sebenarnya enggak, Ibu Bapak, saudara-saudara. Kenapa tidak? Karena itu yang saya mau garis bawahi, kitab Yoel. Yoel ini ditulis sebelum Masehi. Taruhlah kita katakan sekitar di tahun 700-800 sebelum Masehi. Nah ingat sistem penanggalan, itu kalau sebelum Masehi dihitung mulai dari 1000 dia turun sampai ke titik 0 adalah sesudah Masehi. Maka mulai dari 0 sampai dengan sekarang ini kita sudah berada di 2020. Nah jadi kita katakan sistem penulisan penanggalan itulah yang terjadi. Memang sistem penanggalan ada. Bangsa Cina itu sudah memiliki tarik Masehi sendiri. Dan mereka ya tidak beda-beda jauh. Dia dimulai dari tahun kurang lebih 400-500 sebelum Masehi. Nah, Cina sudah juga memiliki sistem penanggalan, sistem kalender. Nah, kalau kita lihat saudara-saudara kita dari Muslim juga punya. Dia dimulai dari tahun 600 sesudah Masehi. Nah, saudara-saudara kita bisa membayangkan bahwa bagaimana yang dinubuatkan oleh oleh para nabi-nabi yang ada di sebelum Masehi dan kemudian digenapi di dalam sesudah Masehi. Taruhlah kita katakan bahwa kita bilang kisah para rasul. Kisah para rasul adalah yang banyak menceritakan tentang Roh Kudus. Sumber yang paling ini adalah dari kisah para rasul. Kisah para rasul ditulis oleh Dr. Lukas. Dari Lukas kemudian kita tahu bahwa dia mau menggambarkan ini loh. Dan dia juga mengutip dari kitab Yoel. Jadi ada kutipan daripada Lukas, itulah yang ada di dalam Lukas pasal 2 yang menjadi naris pembimbing kita. Nah di situ yang kita mau gambarkan bahwa berbicara tentang Roh Kudus adalah bukan sesuatu yang kemudian tiba-tiba muncul. Sama juga berbicara tentang Yesus Kristus, bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul atau kemudian mau-maunya kita. Sehingga ada yang mengatakan, ya sekarang ini Alkitab banyak dipalsukan. Persoalan kita katakan Isa Al-Masih, nama Isa Al-Masih dengan Yesus saja udah ribut orang. Orang yang mana yang ribut ya orang-orang mereka yang nggak ngerti-ngerti itu. Jadi Isa Al-Masih, kalau kita bicara Al-Masih, Isa Al-Masih itu dalam bahasa Arab ya Isa Al-Masih. Sementara kata Yesus itu adalah berasal dari kata mulai diambil dari kata Yunani. Jadi kalau mau dibilang itu ada dua oknum kemudian diplesetkan, inilah Isa Al-Masih kita akui, Yesus ini adalah buatannya si Paulus dan kawan-kawannya dan murid. Itu sudah cerita mati. Kita bayangkan bahwa berbicara tentang kedatangan Yesus Kristus atau Isa Al-Masih tadi sudah dinubuatkan juga di dalam dunia perjanjian lama. Nah, jemaat Tuhan, perhatikan bahwa Alkitab ini juga tidak serta-merta tiba-tiba muncul, kemudian lahir, dan kemudian adalah, oh ini kitab ini turun dari langit sana. Enggak ada cerita itu.
Alkitab ketika sistem penulisan belum ditemukan oleh manusia, maka yang ada adalah tradisi lisan. Tradisi lisan ini adalah cerita-cerita. Jadi kalau dibilang bangsa Israel adalah bangsa yang kuat menghafal, ya iya. Karena dari nenek moyang mereka ketika belum menemukan sistem penulisan, ini sudah diceritakan, begini loh kejadian, begini loh keluaran, begini loh imamat, begini loh bilangan. Dan itu terus menerus diulang. Sehingga ketika kita katakan bahwa kejadian, keluaran, imamat, bilangan, atau kita katakan Pentateuch, atau 5 kitab Taurat Tuhan itu yang ditulis oleh Musa, nah itu kemudian diambil dari tradisi lisan, dan kemudian zamannya Musa, dia mungkin punya sekretaris, dia menulis, dan dikatakan inilah hasil daripada Musa. Persoalannya Musa dalam pengertian ketika ditulis bahwa bagaimana kejadian, keluaran, imamat, bilangan, itu saya mau gambarkan adalah satu peristiwa ketika Musa turun dari bukit Nebo, dan kemudian dia tidak bisa, atau Tuhan tidak mengizinkan untuk dia masuk ke tanah perjanjian, maka inilah di mana Musa mencoba menggambarkan, Musa merefleksikan ini. Dan dari situ kemudian bangsa Israel ketika mereka berada di pembuangan, mereka berada di dalam penderitaan, maka kemudian semuanya lagi direfleksikan balik. Jadi dengan demikian itu yang saya mau katakan, bahwa apa yang tertulis di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan, itulah pengalaman iman. Jika berbicara pengalaman, bahwa itu adalah satu fakta, bukan satu dongeng, bukan satu cerita, dan penulisnya jelas. Beda kalau kita berbicara dongeng, mitos, fabel. Saya kasih contoh, siapa yang bisa tahu siapa yang tulis cerita tentang maling kundang? Nggak ada yang tahu. Sampai sekarang nggak ada yang tahu siapa yang penulisnya. Tetapi kalau saya mau katakan bahwa apakah cerita maling kundang ada sisi positifnya, ada baiknya? Baik sekali. Kenapa baik sekali? Ya, anak yang durhaka kepada orang tuanya, teristimewa pada ibunya, maka ketika ibunya berdoa, memohon, maka Tuhan menjadikan anak yang durhaka itu menjadi batu. Ada positifnya. Tapi positif di sini tidak berarti bahwa ini cerita bisa masuk di dalam kitab Alkitab atau tidak, bukan itu. Kenapa? Karena dia tidak punya nilai. Yang kita gambarkan adalah nilai hubungan kita atau orang yang mengalami dengan Tuhan. Jadi sebagai orang percaya, orang beriman, kita bersyukur bahwa ada proses tradisi, dari tradisi lisan, maka kemudian ada penulisan, baru kemudian Alkitab yang kita temukan yang saat sekarang ini. Jadi kembali pesan yang saya harus ingatkan, bahwa karya yang begitu luar biasa, sehingga kita bisa katakan bahwa ini adalah firman Allah, itu harus kita aminkan. Kenapa saya mau katakan kita aminkan? Karena prosesnya adalah betul-betul satu proses yang luar biasa. Siapa yang ada di dalamnya? Siapa yang berkarya di dalamnya? Kembali itulah kuasa Roh Tuhan. Jadi ketika zaman dulu belum ada istilah Roh Kudus, yang ada adalah ruah dalam bahasa Ibrani, maka Roh Tuhan, Roh Kudus inilah yang memimpin, yang menuntun kepada semua orang-orang beriman di dalam ketika mereka mengkemukakan bagaimana pengalaman iman mereka ketika mereka diperhadapkan dengan satu peristiwa lepas peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan ini. Saya juga selamanya mau garis bawahi kita tekankan, secara hukum, maka dalam dunia hukum pidana kita, hukum perdata kita, ketika ada 2 saksi maka dia sah. Dia bisa diangkat menjadi satu dokumen atau satu kesaksian. Kalau hanya cuma satu, maka dia tidak bisa diangkat menjadi satu dokumen yang sah, yang bisa meyakinkan. Nah, ibu bapak saudara-saudara, Alkitab ditulis bukan hanya 1-2 orang. Ini ratusan orang yang menulis. Dan inilah menjadi kekuatan, dan inilah yang menjadi sukacita kita. Bertolak daripada ini, maka ketika cerita bahwa Roh Kudus datang, maka saya mau kata garis bawahi, awal daripada berdirinya jemaat
awal daripada berdirinya gereja adalah datangnya Roh Kudus. Maka dari Roh Kudus disinilah para murid ketika Yesus Yesus naik ke surga, mereka berkumpul di bait Allah. Mereka tidak kemana-mana, mereka tidak disitulah, mereka terus bergumul terus. Ada dua hal yang saya mau katakan penafsiran yang mau mengatakan kenapa mereka berkumpul. Yang pertama, mereka takut. Takut apa? Ya kalau dia berpisah dan ini kemudian dia dikejar-kejar oleh tentara-tentara Romawi, oleh kelompok para imam-imam yang memang mau membunuh akan murid-murid Yesus, bisa jadi. Yang kedua, bahwa di dalam disitunya mereka mau bergumul, kami mau bikin apa lagi? Mau buat apa ketika Yesus sudah naik ke surga? Nah, di dalam kegalauan seperti inilah, maka apa yang dijanjikan benar-benar digenapi. Jika dikatakan seperti ada peristiwa alam yang terjadi kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul, maka di situ nyata bahwa apa yang dijanjikan oleh Allah, oleh Yesus Kristus di dalam menguatkan para murid, maka itu tergenapi. Yang ada tergenapi di situ, yang kita harus lihat bahwa ketika para murid dibayangkan adalah seperti lidah-lidah api. Nah, kalau ada simbol kita di sini adalah lidah-lidah api seperti ini, itulah lidah-lidah api yang berada di tengah-tengah persekutuan mereka, di tengah-tengah mereka lagi bergumul. Maka kemudian mereka memiliki kuasa. Kuasa apa? Yang pertama, mereka mampu berbahasa yang bukan bahasa mereka. Jelas dan nyata bahwa berbicara tentang kuasa daripada Roh Kudus adalah nyata yang muncul di tengah-tengah kehidupan daripada setiap orang percaya. Artinya nyata di sini ada efek. Ada efek samping yang kemudian membawakan ini loh peristiwa yang Tuhan kehendaki. Ini juga lah yang kita katakan gereja hadir pada zaman ini, di tengah-tengah dunia ini. Maka gereja punya efek. Dia harus punya, kita katakan, ya orang bilang, oh itu toh gereja. Baik dalam bentuk gereja yang adalah gedung. Nah, kita bisa bayangkan kalau ada gedung gereja yang kerjanya hari-hari tiap minggu berantem, caci maki yang ada di dalam, orang kan ngomong apa? Atau ada kata-kata yang di dalamnya kayak orang-orang di kebun binatang, kayak orang akan bilang, nggak beda-beda jauh dengan kebun binatang gitu kan, bukan gereja. Yang kedua, itulah yang saya mau katakan gereja yang kita dalam artian kita jangan kita berpikir gereja di sini adalah hanya seperti itu. Gereja sebagai lembaga, sebagai institusi. Yang ketiga, gereja adalah diri kita. Pribadi lepas pribadi kita adalah gereja. Nah, dari sinilah bahwa kuasa Roh Kudus. Ingat, saya selamanya kamu ingatkan bahwa ketika kita berada di dalam baptisan, maka selamanya pelayan firman mengatakan, ya Roh Kudus datanglah dan aku membaptiskan engkau. Jadi artinya adalah sesuatu yang Tuhan mau hadir di dalam kehidupan kita. Ingat juga ketika Yesus Kristus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, maka ada rangkaian seperti burung merpati turun dan kemudian ada suara mengatakan inilah anakku yang kukasihi. Artinya saudara-saudara bahwa Roh Kudus adalah sesuatu yang dari luar masuk ke dalam. Jadi jangan kita pikir, saya kan dari kecil sudah dibaptis, saya sudah ini, saya sudah begini, orang tua saya Kristen, saya sudah pasti Kristen. Oh, enggak. Ketika kita masuk di dalam kedewasaan kita, disitulah kita gereja Protestan membedakan atau mempunyai satu fase. Ada CD. Dari CD inilah, maka ketika ditanya apakah jawabmu ya dengan segenap hatiku, disitulah yang kita mau katakan. Bahwa kita mencoba mengulangi lagi. Bahwa ada roh Tuhan yang ada di dalam hati ini. Di dalam diri kita. Nah, karena sesuatu yang berasal dari luar, maka saya selamanya harus garis bawahi. Dia harus dijaga, dia harus dipelihara, dia harus dibangun. Jika dia tidak dijaga, jika dia tidak dipelihara, bagaikan seperti satu burung yang ada di dalam sangkar, maka dia akan keluar, dia akan lepas. Saya mau bilang bahwa orang-orang yang mengatakan KTP-nya Kristen bahwa ada Roh Kudus dan tidak ada Roh Kudus, bisa. Jadi jangan kita berpegang karena kita punya KTP, bersyukur karena di Indonesia ada identitas seperti itu.
Di negara-negara lain tidak ada yang tulis-tulis nama-nama identitas agama apa. Hanya kita. Tapi ketika kita katakan kita adalah Kristen, jangan di dalam situ kita Kristen terus kita bilang kita adalah enggak. Kita seringkali mempersoalkan. Ketika ada orang mati, maka kemudian dilihat KTP-nya apa. Wah, KTP-nya kan Islam dulu ini, udah masuk dia secara Islam. Ribut dulu keluarga, beginilah, begitulah dan seterusnya. Atau sebaliknya, kalau dari sana. Padahal ketika dia mati itu, walaupun mau dikuburkan secara agama apa itu nggak ada persoalan. Karena dia tidak mau mewakili bahwa ketika dia dikuburkan dengan ini dan ini, kemudian ada hubungannya dengan Tuhan. Tidak. Jasad tubuh kita adalah milik dunia. Itulah yang dikatakan tanah kembali ke dalam tanah. Debu asalmu maka engkau kembali menjadi debu. Yang milik Tuhan, itulah jiwa, itulah roh yang ada di dalam diri kita masing-masing. Ingat ketika Tuhan Allah menciptakan manusia. Ketika dia bikin seperti popi apa itu ya? Boneka-boneka ya, boneka-boneka, maka dia tiup di hidungnya, itulah nafas. Disitulah dia menjadi manusia. Jadi nafas inilah, roh inilah milik Tuhan. Dan inilah yang Tuhan pelihara dan ini dia kembali ke rumah Tuhan. Jadi kalau besok-besok ada lagi yang bilang, Pak ada penampakan, ada penglihatan. Wah dia itu di sana lagi gedor-gedor rumah, dia lagi jaga-jaga. Itu cerita-cerita enggak masuk di akal. Karena roh ini tidak terlihat. Siapa yang pernah lihat angin di sini? Ada? Enggak ada kan? Bentuknya bagaimana yang kita cuma tahu bahwa angin kita bisa rasakan. Jika kita panas maka ada angin, oh dingin, oh angin ada. Atau kita bisa lihat pohon-pohon yang bergoyang, daun-daun yang bergoyang, oh itu angin ada. Itu yang bisa kita tahu. Di luar dari itu kita nggak tahu. Kita tidak bisa lihat dan dia tidak terwujud nyata. Nah oleh karena itu kita yang pertama-tama daripada kita diingatkan tentang perayaan Hari Pentakosta ini. Mari kita undang Tuhan hadir. Dia ada di dalam diri kita dan ketika dia berada di dalam diri ini kita harus pelihara dia dengan baik. Kita harus berada pemeliharaan Roh Kudus. Saya selamanya mau tidak usah banyak jauh-jauh kita berpikir. 3 trilogi panggilan gereja. Ada pelayanan, ada kesaksian, ada persekutuan. Hanya itu. Pelayanan kita bisa bermodifikasi dengan berbagai macam bentuk. Cuma satu motivasi yang diminta, bahwa setiap pelayanan adalah ketulusan, keikhlasan. Jangan ada lagi embel-embel lain. Atau jangan kita katakan melalui pelayanan saya akan dapat berkat, melalui pelayanan saya akan masuk. Enggak, bukan itu. Tetapi melalui pelayanan yang adalah yang tulus dan ikhlas. Kenapa tulus dan ikhlas? Karena Allah mencontohkan kepada kita melalui keselamatan. Yesus Kristus datang ke dunia ini adalah karena kasih. Nah inilah pelayanan yang harus kita tumbuh kembangkan di dalam perjalanan hidup ini. Yang kedua kita diminta berada di dalam persekutuan. Melalui persekutuan kita bersekutu. Kita supaya menjadi kuat. Karena kalau kita sendiri-sendiri, saya mau selalu bilang kita akan jatuh. Ibaratnya seperti lidi. Lidi kalau hanya 2, 5 batang, 10, 15 batang satu kali kita bayangin ini dia patah. Coba dia menjadi satu gepok begini, ikat, bisa kasih patah? Enggak mungkin. Dia memiliki satu kekuatan, itulah persekutuan. Sekutu, makanya saya mau bilang ada tentara sekutu zaman dahulu kala. Ketika Perang Dunia II selesai, maka kemudian mereka sepakat negara-negara yang besar ini, maka mereka katakan ada persatu dinamakan tentara sekutu, mencegah jangan muncul ada Perang Dunia ketiga. Karena manusia menyadari bahwa dengan adanya peperangan, baik mulai Perang Dunia Pertama, Kedua, manusia menjadi binasa. Untuk mencegah itu maka terjadilah satu persekutuan. Itulah dikatakan tentara sekutu. Artinya bersekutu di sini ada komitmen. Ada negara Amerika, ada negara Inggris, ada Belanda. Mereka kemudian Inggris enggak kayaknya ya, Belanda. Karena Inggris punya persemakmuran sendiri. Nah, Belanda, Portugis, ada beberapa, mereka menjadi satu dan di dalam kesatuannya ini kemudian
mereka menjadi tentara sekutu. Jika ada negara-negara lainnya yang tentara sekutu yang berkumpul di sini, maka mereka bisa. Nah, inilah ada komitmen, ada perjanjian. Begitu juga kita dengan Tuhan. Ada komitmen, ada perjanjian kita. Ingat janji. Kita sebagai orang tua ketika kita membaptis anak-anak kita, maka kita punya janji membimbing, mendidik anak ini menjadi dekat kepada Tuhan dan tahu dan kenal Tuhan. Begitu juga ketika kita menjadi anak-anak. Ketika kita masuk di dalam CD, kita ada janji. Begitu juga di dalam setiap kita mau menjadi apapun. Mau jadi pendeta, mau menjadi pelayan penatua diaken, mau menjadi pengurus-pengurus. Semua diawali dengan janji. Ada komitmen. Nah, inilah yang perlu kita katakan Tuhan hadir. Yang ketiga, itulah kesaksian. Mari kita menyaksikan. Menyaksikan adalah menghadirkan Kristus. Bukan yang kita hadirkan diri kita. Nah, di dalam menghadirkan Kristus inilah potret bentuk, bukan gambar Yesus yang gondrong itu, tetapi yang ada adalah ini pola hidup Kristus. Ini loh yang kita terjemahkan, inilah yang kita artikan. Sehingga di dalam kita menjalankan semuanya ini dengan baik, maka saya yakin dan percaya kita akan muncul memiliki kualitas hidup yang terbaik itu. Bagaimana kita bisa memiliki itu? Kembali lagi, kita harus rendah hati. Buka hati dan pikiran kita. Kita harus menjauhi hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki. Bukan berarti kemudian kita tidak bisa ada hidup dalam dunia, tidak. Melaluinya kita menjauhi, kita sudah tahu ini, maka mari kita tetap membuka kuasa Tuhan yang hadir di tengah-tengah hidup kita dari hari lepas hari. Bukan nanti habis mau Natal, mau tahun baru pergi gereja. Bukan, hari-hari, pagi hari, mari kita awali segala sesuatunya daripada firman Tuhan. Bacalah firman Tuhan, maka kuasa Roh Kudus hari lepas hari terus menjadi bagian hidup kita. Dia akan pergi jika kita mengabaikan. Seperti kita ibaratnya punya seekor burung terkukur, kita akan pelihara dia dengan baik, kita kasih makan, kita kasih mandi, kemudian kita jemur dia, maka dia akan menghasilkan kicauan bunyi yang bagus. Begitu juga kita menempatkan roh Tuhan di dalam diri kita, kemudian kita menjaganya dengan memelihara dengan baik. Kicauan, sikap perbuatan kita yang mencerminkan Kristus, itu akan nyata di tengah-tengah hidup ini. Selamat Hari Pentakosta, Tuhan menyertai kita semua. Amin. Mari kita ada dalam saat teduh. Selesai. Ajarku tulus mengasihimu, diriku dalam roh baptiskanlah, hatiku akan persembahanku, cinta kasihmu nyala apinya. Baiklah jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Dalam kesatuan gereja di segala waktu dan tempat kita mengikrarkan pengakuan percaya kita berdasarkan rumusan pengakuan iman rasuli.
Biarlah dengan sikap sempurna dan biarkan hati dan mulut kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Baik, mari kita satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, ketika kembali kami diingatkan nubuat daripada Yoel ketika mau menegaskan tentang hari Tuhan, bahwa Tuhan dengan kuasa Roh-Nya yang kudus akan datang untuk berada di seluruh umat manusia. Dan itu juga yang juga sudah terjadi ketika melalui peristiwa ketika Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, dan kemudian Ia naik ke sorga, dan kemudian pada hari yang ke-50 maka Roh Kudus itu datang, dicurahkan, dan itu dikuasai oleh para murid-murid sehingga mereka mampu berbahasa-bahasa yang bukan bahasa mereka. Itulah peristiwa yang mau menggambarkan kepada kami ketika kami berpengalaman dengan Tuhan, maka kami harus memiliki side effect yang baik untuk terhadap sesama kami, untuk terhadap diri kami, untuk terhadap keluarga, rumah tangga, untuk terhadap tugas panggilan pekerjaan kami. Side effect tersebut adalah membawakan satu sukacita, membawakan satu damai dan sejahtera Tuhan, membawakan satu keberhasilan-keberhasilan, karena kami melakukannya bukan untuk pribadi, tetapi adalah hanya untuk hormat dan kemuliaan kepadamu. Oleh karena itu ya Bapa Sorgawi, biarlah kiranya Roh Tuhan yang ada di tengah-tengah kehidupan kami, itu kami mampu memeliharanya dengan baik. Itu kami mampu untuk senantiasa berada dalam satu persekutuan, berada dalam satu pelayanan, satu kesaksian, sehingga Roh Tuhan terus berdiam di dalam hati pikiran kami, sehingga apa yang kami lakukan bukan untuk apa-apa, tetapi juga adalah hanya untuk hormat dan kemuliaan kepadamu. Oleh karena itu ya Bapa Sorgawi, sempurnakan perenungan kami, mampukan kami untuk kami mampu bertahan di dalam menghadapi segala situasi pencobaan yang kami alami dalam hidup ini. Teristimewa ketika kami berada di dalam era epidemi COVID-19, bukan hanya negara Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Oleh karena itu ya Tuhan, mampukan kami untuk kami mampu berhikmat, memahami, mengambil keputusan yang tepat, sehingga kami tidak terjebak di dalam ketidakpastian, tetapi kami memiliki kepastian karena Engkau hadir di dalam hidup ini. Tuhan menyertai, memberkati kami pribadi lepas pribadi. Bapa Sorgawi, pada kesempatan ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, baik Indonesia maupun seluruh bangsa-bangsa di muka bumi, dan juga kepada para petugas-petugas, perawat-perawat, para dokter, maupun juga perawat atau para medis, dan juga tenaga-tenaga medis lainnya, baik supir-supir ambulans maupun juga yang memasak di dapur, ataupun juga yang mempersiapkan segala sesuatu yang ada di tengah-tengah rumah sakit. Tuhan hadir di dalam kehidupan mereka. Jauhkan mereka untuk ketika mereka hidup di dalam keputusasaan, ketika mereka melihat bahwa banyak umat, banyak orang yang ada di Indonesia ini yang tidak mempedulikan untuk mereka berada mengikuti anjuran daripada pemerintah. Tetapi biarlah kami setia dan taat, karena apa yang kami lakukan bukan untuk pemerintah secara khusus, tetapi yang kami lakukan ketika kami mendengar akan apa yang diumumkan oleh pemerintah, maka itulah suara Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, ketika kami melihat yang ada di sekitar kami, kami tidak terjebak untuk kami mengikutinya, tetapi kami makin menguatkan untuk kami masing-masing, untuk berada di dalam rumah-rumah kami sehingga kami tidak menjadi pembawa-pembawa virus. Oleh karena itu Tuhan, berikan sukacita
kepada para petugas-petugas medis tadi, dan juga kepada seluruh rakyat Indonesia yang berada di dalam peristiwa ini. Tuhan menyertai, memberkati mereka. Kami juga mau berdoa untuk gerejamu, kiranya Tuhan melalui gereja Tuhan akan menghadirkan, memancarkan akan kasih Tuhan, akan menghadirkan kuasa-kuasa Roh-Mu yang kudus yang bagaikan lidah-lidah api, yang juga menjadi satu kesaksian kepada orang-orang mau melihat bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan gereja Tuhan. Jauhkan gerejamu, baik pribadi lepas pribadi, baik lembaga, baik gedung gereja, agar supaya ya Tuhan, semuanya bisa terpelihara dengan baik, semuanya bisa berjalan ketika kami akan memakainya, semuanya bisa sesuai seturut kehendak Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan pimpin, tuntun, dan sertai. Kami juga mau berdoa tempat ibadah kami yang di asrama polisi. Kiranya Tuhan, Engkau mau juga turut campur tangan. Karena dalam sekian bulan kami tidak pernah berada di sana. Jauhkan ketika berada di dalam kebijakan-kebijakan yang lain-lain yang pada akhirnya menghambat untuk kami berada dalam satu persekutuan. Karena kami percaya bahwa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan menghalau upaya-upaya manusia-manusia yang mau menggagalkan akan kehadiran tempat persekutuan kami. Tuhan mau menyertai. Bapa Sorgawi, kami juga mau berdoa untuk seluruh warga jemaat-Mu di sektor pelayanan 1 sampai dengan 8. Tuhan pimpin sertai mereka semua, berikan sukacita dan damai sejahtera, berikan keteguhan, berikan kesabaran, sehingga mereka tidak menjadi bingung atas peristiwa lepas peristiwa yang terjadi saat ini. Mereka makin tegar, makin kuat. Yang berada dalam proses-proses sakit penyakit, sakit apapun, Tuhan mau hadir, Tuhan mau menguatkan. Yang berada di dalam pemulihan-pemulihan, Tuhan juga mau berkati, sehingga mereka semua bisa keluar dari sakit penyakit yang mereka alami. Kami juga mau berdoa untuk orang tua terkasih kami. Tuhan mau berkati mereka semua. Kami berdoa untuk anak-anak cucu terkasih kami. Tuhan juga mau menyertai dan memberkati kami. Bapa, inilah doa kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, yang ingin kami sampaikan ke hadapan hadirat-Mu yang kudus. Tuhan mau mendengarnya. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi dan seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-Lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang diberkati, mari kita bersyukur kepada Tuhan atas berkat-Nya di dalam hidup kita dengan memberikan persembahan syukur. Dengarlah nats Alkitab dalam Mazmur 86 ayat 12 yang menyatakan, Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
kasih Tuhan, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa kepadanya. Kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah yang menyertai setiap usaha dan karya kami. Karena kasih-Mu, maka kami hidup berkecukupan setiap hari, bahkan mampu mempersembahkan yang terbaik kepadamu saat ini. Terimalah ya Tuhan ungkapan syukur hati kami, serta berkatilah pengelolaannya, agar berguna untuk menopang pelayanan dan kesaksian gereja-Mu di dunia ini. Demi Tuhan Yesus Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Jemaat tetap berdiri. Ya, baiklah jemaat Tuhan. Mari kita bersama-sama mendengarkan amanat pengutusan. Jemaat, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Jemaat, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Selamat Hari Pentakosta, selamat Hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.